Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali berkumpul, bersekutu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir sore hari ini bersuka cita, amin. Sebab Tuhan kita baik, amin. Sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan, mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, Yesus terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Tapi kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu bawa syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau buka hati kami. Kami mau bawa sembah kami yang terbaik bagi-Mu. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami satukan hati, ikat, tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami. Lawat kami, penuhi setiap kami. Supaya kami pulang berbeda ketika kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami buka hati kami, bebaskan roh kami tanggalkan semua beban kami. Dan kami mau datang dengan hati yang tulus menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bersama saya katakan, amin, amin, amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, ini yang menjadi renungan kami Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Biarlah pujian kami, nyanyian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka hatimu, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan sama-sama kita mau nyanyikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar.
Biar seumur hidup kami Tuhan, kami hanya mau bernyanyi bagi-Mu. Biar puji-pujian kami sore hari ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Menjadi sebuah persembahan yang manis untuk Kau dengar Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami memandang Engkau Tuhan sore hari ini. Kami membawa sembah kami Tuhan. Biar pujian kami, sembah kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dan Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, di saat kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat memperoleh jalan keluar. Kami percaya Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, kami datang membawa sembah kami Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Kami memandang Engkau Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati persekutuan dengan Tuhan sore hari ini saudara. Sembah Dia, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu Yesus.
Jiwa kami dipuaskan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Cita sebab Engkau Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita lebih lagi. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan kita baik? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Kasih
sungguh baik bagiku. Amin. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa saat kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita tidak sama seperti dulu lagi. Amin. Boleh kasih salam samping kiri kananmu, katakan engkau luar biasa. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Haleluya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan
Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan segenap hati kami, maka Tuhan akan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, sebab itu sore hari ini kami mau memberi dengan segenap hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kami mau memilih tetap percaya Tuhan, untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Bapak Ibu Saudara perlahan berdiri. Saudara mari ambil waktu sejenak. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita rancangkan dan mungkin tidak terlaksana dalam hidup kita. Ada banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan mungkin Tuhan tidak menjawab atau Tuhan belum menjawab doa kita. Atau ada banyak pergumulan dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini yang membuat kita mungkin menjadi lemah. Kita mungkin putus asa. Sore hari ini saya mau kasih tahu buat saudara. Ada Tuhan, ada Yesus. Satu-satunya pribadi yang sanggup menolong saya dan saudara. Saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat gagah kita. Tapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong saya dan saudara. Berkali-kali Tuhan menolong saya dan saudara. Bahkan berkali-kali Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan saya dan saudara. Sebab itu sore hari ini, mari di hadapan Tuhan kita mau katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sudah menolong setiap kami. Pujian ini berkata, sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku, tapi kita mau tetap memilih untuk percaya. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku mau tetap memilih untuk percaya. Sebab kasih setia Tuhan sungguh besar dalam hidup saya dan saudara. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Kita mau nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga Tuhan. Kami bangga Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur. Terima kasih Tuhan. Jika kami saat ini ada dan selalu ada, semua karena Engkau Tuhan yang begitu baik, begitu setia Tuhan. Lagu ini mengingatkan, berkali-kali Tuhan pasti menolong kami. Walaupun mungkin saat ini belum didengar, walaupun saat-saat ini tetap belum terjawab. Tapi kami percaya dengan iman, kami tetap setia Tuhan di hadirat kuasa-Mu. Terima kasih, terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa harum yang kudus, berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan kami semua, dan kami percaya melalui pujian ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan kembali, dan yang dalam kegalauan Tuhan beri jalan terang kembali kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan ibadah ini dengan kuasa firman-Mu. Kami rindu dan haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, hamba-Mu lemah tiada berdaya, sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah otoritas dan kuasa-Mu saja yang disampaikan pada sore hari ini. Kami berdoa, segala roh ketakutan, burung-burung iblis, roh tidak konsentrasi yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin, menerangi pemberitaan firman Allah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, berdaulatlah Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, satu kehormatan dan juga kebanggaan bagi kami bisa kembali melayani di tempat ini, saudara-saudara ya, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Sehingga kami saudara tadi bersyukur bisa membawa beberapa jemaat untuk hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan saudara, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus di mana saudara dan saya tetap dipertemukan, dan juga kepada Bapak Gembala di tempat ini yang masih memberi kesempatan kepada saya untuk belajar saudara-saudara ya, dan terus belajar ya. Pak Menteri Pendidikan yang baru sekarang terus belajar dan belajar. Ya, itulah saudara kehidupan kita selama Tuhan berikan nafas, kesehatan, kekuatan. Jangan berhenti untuk belajar dan bekerja. Amin saudara, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kekasih, mungkin saya mengawali pemberitaan firman Allah menjelang Natal saudara ya. Wah kok masih jauh? Enggak saudara ya, tinggal 1 bulan lagi ya. Saya percaya di tempat ini mulai sibuk dengan berbagai rapat, desain acaranya seperti apa, mungkin jangkauannya kemana dan sebagainya saudara. Dan itu penting saudara ya. Natal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
bagaimana umat Tuhan menyampaikan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara ya. Jadi Natal itu memang wajib ya, bukan sekedar makan minum saja saudara ya. Tapi ada satu misi yang harus dituntaskan. Ya, di Matius pasal 19:20 saudara dikatakan ya, jadikanlah seluruh bangsa apa saudara muridku. Dan sekarang ini ya tentu belum ya, masih banyak yang harus kita jangkau. Puji Tuhan saudara, mari kita akan belajar bagaimana mempersiapkan kelahiran Sang Raja. Ya, jadi ini namanya pranatal saudara ya. Jadi harus dipersiapkan sedemikian rupa agar Natal yang dari tahun ke tahun ini saudara mungkin tidak menjadi kebosanan, tapi ada something new, sesuatu yang baru yang dipersiapkan oleh umat Tuhan maupun gereja Tuhan. Saudara, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25, tapi tidak dibaca semua saudara ya. Mungkin saudara nanti dibaca di rumah ya. Puji Tuhan saudara, di sini saya akan membaca dulu di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7 dahulu ya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Saudara, sebelum Mesias dilahirkan, saudara, ya Tuhan tetap mempersiapkan ya satu kelompok, satu bagian bangsa saudara-saudara ya yang memang ditunjuk, yaitu bagaimana kelahiran awal seorang Yohanes Pembaptis saudara ya, dari Imam Zakaria dan Elisabet. Tentunya ini memberikan satu jalan yang tidak mudah saudara ya, untuk memahami ini saudara ya. Nah saudara, pada perikop ini kita akan belajar 3 hal penting yang harus kita pahami saudara, yaitu menyambut Sang Raja ya. Ya mungkin di sana juga sudah ada saudara ya. Ya, saudara, yang di sini ada 3 bagian penting, yaitu bahwa tidak ada hidup yang sempurna ya. Nah, ini kalau kita lihat saudara ya, di dalam Injil Lukas ini bagaimana kehidupan Imam Zakaria dan Elisabet ya, di mana mereka adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah saudara ya. Tetapi ya itulah saudara ya, benar taat di hadapan Allah, tetapi ada satu saja, yaitu bahwa mereka sampai usia lanjut tidak diberi keturunan ya. Tapi tidak berhenti di sana saudara ya. Nah di dalam Injil Lukas yang pertama kita petik adalah saudara, bahwa hidup itu tidak ada yang sempurna. Menyadari bahwa tidak ada kehidupan ini yang betul-betul apa saudara ya, istilahnya perfect ya. Tidak ada tantangan, tidak ada sesuatu yang mulus ya. Demikian yang terjadi di dalam Injil Lukas ini, keduanya adalah taat di dalam firman Allah, tidak bercacat saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara ya? Keduanya ya mengharapkan seorang keturunan tapi tidak bisa saudara ya. Nah saudara-saudara yang kekasih, bagian penting dalam kehidupan Zakaria yang kita ambil di dalam ayat 5 sampai 7, ya kalau dipikir-pikir kurang apa saudara ya.
kehidupannya dekat kepada Tuhan, tidak bercacat dan selalu menaati menurut perintah Tuhan. Saudara, mungkin kehidupan kita seperti itu ya. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya sudah begitu all out ya, melayani Tuhan. Sepenuh hati saya berikan kepada Tuhan. Tetapi ada saja sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, hidup itu tidak sempurna. Ini harus dipahami betul, saudara ya. Rasul Paulus juga mengalami, saudara, bagaimana dia berjuang di dalam memberitakan Injil, ya. Tapi dia izinkan ada satu bagian penyakit yang memang tidak bisa total sembuh, saudara ya. Tapi dia berkata apa, saudara? Justru dalam kelemahan-kelemahanku, saudara? Kuasa Tuhan itu nyata. Inilah yang ingin dipersiapkan Tuhan melalui Zakaria dan Elisabet. Tuhan ingin menyatakan bahwa jangan kamu berpikir kesempurnaan dunia itu menjadi sesuatu yang harus dikejar. Tidak, saudara. Ya. Kalau hidup itu sudah sempurna, saudara, ya untuk apa? Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika dunia jatuh dalam dosa, Allah tidak serta-merta saudara? Ya kalau dia mau bim salah bim, baik, selamat semua. Tidak, saudara. Tuhan ingin memberikan satu proses pemahaman dan berjuang untuk mencapai kepada satu proses kesempurnaan. Saudara nanti akan ketemu di dalam pasal atau ayat-ayat ini bahwa Zakaria dan Elisabet nanti tidak akan sedemikian kehidupannya, saudara. Puji Tuhan, saudara, jadi yang dipahami pada poin pertama, mari saudara, hidup ini tidak ada yang sempurna. Saudara dan saya dipakai Tuhan, itu bukan melihat saya dan saudara sempurna. Amin, saudara ya. Justru di dalam kesulitan, kelemahan, kekurangan-kekurangan itulah Tuhan pakai kita, saudara. Seperti bejana, saudara ya. Kita ini dibentuk oleh Tuhan melalui proses, melalui sesuatu yang tidak sempurna. Atau mungkin suami istri, ya dia diberikan, itu tidak sama, saudara ya. Tidak klop, tidak harus sama, saudara ya. Dengan tujuan apa, saudara? Untuk saling melengkapi dan mengisi. Kami bersama istri, saudara, sering kadang tidak nyambung, kadang dan sebagainya. Tapi itulah, saudara, kami pikir, ya kalau nanti saya mikir belajar terus, siapa yang akan mempersiapkan ekonomi, mempersiapkan ya usaha-usaha, saudara, tidak cukup seperti itu. Hidup adalah saling melengkapi untuk menuju satu proses pada kesempurnaan. Amin, saudara. Ya, intinya mari, saudara, melalui keberadaan berkaca kepada Elisabet dan Zakaria, Imam Zakaria ini, saudara, kita adalah orang-orang yang mungkin menyadari ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu tetap diperlukan orang lain, tetap diperlukan peran istri, peran suami, peran anak untuk saling melengkapi. Ya, bukan saling menuduh dan menyalahkan, tapi melengkapi. Saudara, ada contoh lagi di 2 Raja-Raja ya. Seorang Naaman yang panglima perkasa, saudara ya. Tapi dia punya penyakit ya yang sangat mengerikan, saudara ya. Sampai dia harus sering kepada mencari sungai untuk menutupi sakit kulitnya. Jadi saudara-saudara, 2 contoh tadi yang dipaparkan, hidup itu tidak sempurna dengan tujuan untuk saling melengkapi dan saling mengisi.
Elisabet dan Zakaria tidak melihat kelemahan istrinya ataupun kelemahan suami sebagai sesuatu yang harus dipertengkarkan terus. Tetapi sesuatu yang mengikat mereka justru apa saudara? Taat kepada Tuhan. Ya, bersatu untuk mencari kehendak Tuhan. Ya, saya baca ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, saudara di situ di ayat sebelumnya itu Tuhan memberikan satu statement ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintahnya. Justru dalam ketidaksempurnaan ini mereka bersatu. Saudara, demikian pula di gereja di tempat ini. Umat Tuhan menjelang Natal ya. Mari tidak ada satu orang atau kelompok yang sempurna ya. Natal bisa berhasil dengan baik kalau satu dan yang lain saling apa saudara? Melengkapi, saling mengisi ya. Terimalah kekurangan, kelemahan itu sebagai bagian ya untuk membuat satu kesempurnaan. Puji nama Tuhan ya. Selanjutnya yang kedua saudara ya. Bagaimana menanggapi ketidaksempurnaan itu? Apa kita putus asa? Ya, oke, selanjutnya. Tidak saudara ya. Tetapi keduanya Imam Zakaria dan Elisabet tetap bersyukur ya. Tetap bersyukur dia ya. Di 1 Tesalonika 5 ya, hendaklah tetap bersukacita dan bersyukur. Melihat kehidupan yang tidak sempurna, umat Tuhan harus tetap bersyukur. Amin saudara ya, puji Tuhan. Tetaplah bersyukur. Saudara, kalau kita melihat sisi yang lain tuh kadang-kadang ya merasa, aduh, yang lain sudah punya ini, sudah punya itu, mobilnya sudah 6, kok kita masih 1 ya, saudara-saudara ya. Nanti tidak akan selesai. Mungkin yang kita pikirkan itu, aduh si itu kok sudah punya pesawat. Ya tidak akan selesai saudara. Hidup itu siklus, kalau Jawa itu apa ya, sawang sinawang ya Pak Pendeta ya. Ya wang sinawang, jadi melihat di permukaan saja. Dan itu saudara yang menjadikan kadang kalau kita tidak bisa mengelola hati, emosi kita, saudara, ya kita tetap kadang-kadang terpancing. Ya, mari pada jemaat Tuhan kita semua menyikapi hidup yang tidak sempurna itu, janganlah saling menyalahkan, tapi tetaplah bersyukur. Pandailah mengelola emosi, mengelola perasaan kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya berusaha belajar bagaimana menata perasaan, menata emosi, menata apa ya, kalau istilahnya di seberang itu manajemen kalbu saudara ya, noto ati. Ini penting sekali saudara ya, abad 21, situasi semakin, saudara ya, dari bisnis, dari politik, dari apapun. Kalau umat Tuhan tidak noto ati, itu berat saudara ya. Ya, akan terpacu dengan berbagai penyakit ya. Mari saudara, kita semua belajar seperti Zakaria dan Elisabet, mereka terus dekat kepada Tuhan dan tidak melihat yang lain. Tetap ucapkanlah syukur di dalam segala hal ya. Mungkin sudah hafal ya ayatnya saya kira ya di 1 Tesalonika ya. Oke, selanjutnya ya. Bagian yang kedua saudara ya, tidak ada doa yang sia-sia. Tadi lagunya sangat menyentuh ya. Berkali-kali Tuhan itu menolong kita ya. Saudara-saudara ya, mungkin sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan belum jawab ya. Saudara, saya akan bacakan dulu kisah Elisabet dan Zakaria ini dari ayat 8 ya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan.
Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di hadapan kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya. Saudara, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Ya. Memang kadang-kadang lagu tadi saudara ya, wah seolah membuat orang-orang itu putus asa saudara. Tetapi tidak saudara ya, tidak ada doa sesungguhnya yang sia-sia. Amin saudara ya. Ya ini berbicara the power of praying ya, kekuatan doa. Saudara saya percaya Imam Zakaria dan Elisabet ini bertahun mungkin puluhan tahun sampai usia telah lanjut saudara bergumul tentang anak saudara ya. Mungkin sama seperti Abraham dan Sarah saudara ya. Di usia-usia lanjut. Tapi doa itu adalah kehendak Tuhan. Dia tahu tepat pada waktunya pasti dikabulkan. Amin saudara ya. Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat tahu persis. Ya. Jadi kalau dia mungkin saat ini masih depending dulu saudara ya. Ada sesuatu yang memang kita kerjakan dulu. Ya kita diproses. Tadi lagu tadi dikatakan apa saudara? Setia atau tidak. Amin saudara ya. Kuncinya adalah setia atau tidak. Imam Zakaria tetap melakukan tugasnya sebagai imam saudara. Artinya dia setia di dalam panggilannya. Ya. Jadi justru di saat itulah dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Menyampaikan tugas membakar ukupan di depan bait Allah saudara. Inilah penting sekali saudara tentang doa. Kalau tadi saudara sudah memahami bahwa hidup itu tidak sempurna. Yang kedua saudara, pahamilah tidak ada doa saya dan saudara yang sia-sia. Hari ini pasti ya, tidak satu kali, tidak besok atau kapanpun. Saya percaya saudara punya kesaksian yang banyak di sini ya. Biasanya akhir tahun ya doa-doa mana yang saudara sudah dijawab Tuhan dan masih proses. Ya. Saudara, inti dari sebuah doa dikabulkan atau tidak adalah kesetiaan kita kepada panggilan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan inginkan kepada kita saudara agar doa terkabul, kita setia. Mungkin sampai kita lupa berdoa saudara ya, yang kita doakan ya. Saya mengalami banyak kesaksian, banyak pergumulan hidup kami saudara ya. Yang Tuhan tolong mungkin entah 5 tahun baru dijawab, entah 10 tahun dijawab oleh Tuhan. Tetapi satu hal, tidak ada doa yang sia-sia. Dia Tuhan yang selalu mendengar. Dia Tuhan yang mengerti problem yang kita alami. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Haleluya. Nah saudara, bagaimana tentang konsep doa itu? Oke selanjutnya. Nah saudara, di Yakobus mari kita baca sebentar. Doa orang benar itu besar kuasanya. Ini ayat terkenal ya. Yakobus pasal 5 ayat 16, mungkin minta tolong ditayangkan. Ya, puji Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat apa saudara? Besar kuasanya. Ya saudara, itu konteksnya untuk orang sakit. Tapi kami percaya Tuhan berikan doa yang dijawab untuk hal-hal lain. Amin. Kebutuhan, keperluan saudara. Tapi ada satu hal yang penting saudara, yang penting kita mengaku dosa. Saudara, dosa adalah penghambat ya. Oleh sebab itu Yesus selalu katakan pengampunan itu harus didahulukan. Pengampunan dosa harus dibereskan dulu. Sama seorang anak dengan orang tua, ketika dia masih ada sesuatu yang tidak enak, ya, anak-anak itu malu biasanya mau minta. Ya. Tapi ketika ada proses pendamaian, hubungan yang harmonis saudara ya. Hati seorang tua tidak mungkin ya, anaknya meminta roti ya, dikasih yang lain saudara. Demikian pula Bapa di surga. Kita yakin doa yang benar dan disertai dengan iman bisa merubah segala sesuatu. Amin saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saudara di Markus juga dijelaskan di situ apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Oleh sebab itu saudara, Bapa kita adalah Bapa yang melihat, mengerti masing-masing kebutuhan, masing-masing keperluan saya dan saudara. Oleh sebab itu mempersiapkan Natal diperlukan doa yang tiada berkeputusan, doa dengan iman yang sungguh, dan doa yang dilakukan dengan penuh penyerahan. Jadi menyadari tetap bersyukur hidup itu tidak sesempurna, saudara dan saya saling melengkapi. Yang kedua, jangan padamkan roh saudara untuk berdoa. Tidak ada saudara doa yang sia-sia. Setia saja, ya, kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita. Bapa yang di surga, dia mengerti dan peduli. Asal saudara tekun. Saudara yang paling berat kadang-kadang itu setia dan tekun. Ya. Oleh sebab itu orang-orang kadang-kadang merasakan berkat-berkat itu ya pada usia-usia tertentu saudara ya. Karena memang hidup itu perlu diproses dan dipergumulkan. Ya, sehingga apa saudara, nanti ke depannya untuk generasi berikutnya ya harus tetap merawat doa, merawat hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Sama dengan orang tua menasihati anak, ya tidak bisa ya sementara untuk santai-santai ya, harus tetap kerja keras, harus tetap hidup itu berproses ya. Saudara, saya di pendidikan lebih senang nilai anak-anak itu kurang pas ya mungkin ya, tapi dia ada proses saudara ya, mengerjakan, ada proses menulis, ada proses menghitung. Tapi sekarang ini sulit saudara, karena sekolah kan bawa HP ya. Kalau dikasih soal saudara, cepat di sini. Yang dicari ChatGPT atau AI saudara. Tidak mau ngitung lagi, tidak mau nulis lagi saudara. Instan itu maunya saudara ya, cepat ya. Nah ini saudara-saudara, mari kita jangan dengan Tuhan tidak bisa seperti itu ya. Imam Zakaria dan Elisabet berpuluh-puluh tahun sampai usia lanjut baru diberikan seorang anak yaitu Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu saudara, kesabaran, kesetiaan dan ketekunan di dalam pekerjaan Tuhan menjadi kunci bagi kita semua. Siap untuk tekun saudara ya, amin. Ya siap untuk sabar, setia saja di dalam melayani. Yang ketiga saudara, puji Tuhan, yang ketiga adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Nah di sini kita belajar saudara, akhirnya Imam Zakaria dan Elisabet itu mengandung dan melahirkan
yaitu Yohanes Pembaptis yang memberi jalan terang kepada kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Ya, oleh sebab itu saudara, percayalah hari ini mujizat masih ada, masih berlangsung bagi saya dan saudara. Seberapa penyakit yang engkau hadapi, jangan khawatir ya. Dia masih Tuhan yang berkuasa menciptakan tubuh baru dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan yang masih berkuasa memenuhi segala kesulitan hidupmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-18 saudara ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Tetapi apa saudara? Yang dikatakan bahwa di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang dan Elisabet akhirnya diberikan anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, dia akan memberikan jalan, berseru di padang rumput, ya, di padang gurun mempersiapkan jalan bagi Sang Kristus ya. Tiada yang mustahil bagimu saudara ya. Dan ini di Injil Lukas saudara dijelaskan juga mungkin bagian yang terakhir, silakan diklik ya. Ya, terus selanjutnya. Nah saudara-saudara, firman Allah jelas tidak mungkin gagal ya. Imam Zakaria mungkin meragukan kuasa Tuhan untuk penggenapannya dan mungkin tidak percaya. Tetapi jawab Tuhan, apakah kekuasaanku terbatas? Engkau akan segera melihat apakah yang kukatakan itu sungguh terjadi atau tidak. Saudara, intinya jangan sampai saudara kita meragukan kekuasaan Tuhan. Jangan sampai kita meragukan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan kerjakan. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang ketidakpercayaan ini yang membuat kita rugi ya. Jadi sempat Imam Zakaria ini dibikin bisu saudara ya, karena ketidakpercayaannya ya, dan itu ada beberapa contoh ya. Petrus sempat juga hampir tidak percaya saudara ketika mau berjalan seperti Yesus ya, di tengah laut itu saudara ya, akhirnya hampir tenggelam ya. Tapi tangan Tuhan begitu kuat sehingga dia tidak tenggelam. Saudara, itu berbicara yang disebut the faith, iman saudara. Saudara, kalau Tuhan sudah bertindak, dia sudah bekerja saudara, ya tidak akan satu kekuatan apapun bisa menahan. Oleh sebab itu diperlukan iman yang sungguh-sungguh saya dan saudara. Saudara, contoh-contoh Alkitab begitu banyak, ya di Ibrani itu banyak pahlawan-pahlawan iman saudara. Dan Tuhan tetap berlakukan sampai sekarang ini. Ingin ya jemaat di tempat ini lahir pahlawan-pahlawan iman ya, yang bisa memberikan kesaksian berdampak. Oleh sebab itu kami gereja yang memang memberikan ruang kesaksian untuk menyampaikan bahwa hidup oleh iman dan kekuatan Tuhan itu memiliki dampak yang luar biasa. Ya. Puji Tuhan saudara, dan ini yang terjadi pada bagian saat ini saudara ya, bahwa yang dikatakan Maria dan Elisabet pun mengalami hal yang serupa ya, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, berikutnya selanjutnya. Nah ini saudara di Injil Lukas 1 ayat 37 sampai 38 ya, saya bacakan. Injil Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Ya, sehingga kedua perempuan ini, Maria dan Elisabet, menjadi satu contoh pahlawan iman perempuan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, yaitu Yohanes Pembaptis, dan yang satu Yesus Kristus, Mesias yang Natal selalu dirayakan. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, jadi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya berlaku saat ini, tiada yang mustahil akan kuasa dan pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, puji Tuhan. Nah, sekarang yang perlu kita persiapkan saudara ya. Jadi kami ingin Natal itu selalu terus diperbaharui. Natal harus selalu ada peningkatan. Natal harus selalu ada suasana yang berbeda saudara ya. Berbeda dalam arti ya lebih mengakar iman kita kepada Kristus ya. Yang pertama saudara, tetap bersyukur bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Mari jemaat Tuhan di tempat ini saling mengisi, melengkapi. Karena kesempurnaan itu adalah bagian dari Tuhan. Tujuan kita saudara melengkapi agar satu dan yang lain itu bisa saling terisi. Ya, bagi saudara-saudara yang lemah di dalam bidang A ditutup, di cover. Justru jangan diasingkan, jangan ditolak. Tapi terimalah kekurangan itu menjadi satu kekuatan. Kedua saudara, pesan untuk mempersiapkan kelahiran Sang Raja, tetap berdoa dan berharap saudara ya. Sebab doa adalah kekuatan dan penopang iman. Ya. Doa itulah sumber kekuatan bagi kita. Ya, tiang-tiang doa di tempat ini, terus jam-jam doa disemarakkan saudara ya, agar kuasa Tuhan, agar kuasa Allah terus terjadi di tempat ini. Yang ketiga saudara, tetap pegang janji firman Allah. Mukjizat tetap ada dan selalu ada sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin saudara, jangan takut, ya, jangan cemas, ya, jangan sampai pikiran-pikiran yang buruk itu menghantui kita saudara ya. Pikiran yang buruk itu kadang-kadang belum tentu terjadi saudara ya. Kekhawatiran itu kadang-kadang belum terjadi. Ya. Saudara, ada satu kutipan dan sangat menyentuh hati saya. Kadang kehidupan kita itu lebih ditekan dengan kekhawatiran-kekhawatiran, pikiran-pikiran yang negatif saudara. Mulai malam ini saudara, buka firman Allah dan berikan penghiburan di dalamnya saudara. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah selalu iya dan amin. Sebab mukjizat itu terus ada dan selalu ada untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan silahkan saudara nanti mempersiapkan Natal. Kiranya memberikan dampak yang hebat bagi perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan tenang sejenak. Tim musik mungkin kita angkat satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 3 bagian penting yang perlu kita persiapkan untuk menyambut atau lebih tepatnya mempersiapkan peringatan Natal. Karena Yesus tidak sebagai bayi lagi, tapi dia menjadi the King of King, Raja di atas segala raja. Saudara, mari saling melengkapi, mengisi. Terimalah satu dengan yang lain, sehati sepikir, karena hidup itu tidak sempurna. Justru di dalam kelemahan-kelemahan, kesulitan,
kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan akan dinyatakan justru di saat kita kekurangan kelemahan. Yang kedua, saudara, tetap berdoa. Jangan sampai ada pikiran, doaku kok belum terkabul, doaku kok tidak dijawab. Tidak. Tapi saudara, berdoalah dengan ucapan syukur bahwa itu sedang Tuhan kerjakan. Tidak ada doa yang sia-sia. Zakaria dan Elisabet mungkin sampai puluhan tahun, mungkin mau menjelang kematiannya. Tapi Tuhan tetap menjawab doanya. Yang ketiga, tetap pegang janji Allah. Mukjizat tetap berlaku. Sama seperti mukjizat yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabet, bahkan kepada Maria. Saudara, berlaku juga untuk hari ini apa yang menjadi tantangan hidupmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kita bangkit berdiri, saudara. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa. Mujizatmu tidak akan pernah berubah. Mujizatmu masih ada. Miracle is still going on. Mujizat itu tetap ada. Berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pesan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti, tetapi kami percaya firman-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering tidak mau menerima kekurangan kelemahan satu dengan yang lain, baik keluarga maupun jemaat. Ampuni Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Saat ini kami belajar bahwa tidak ada hidup
yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk menerima satu dengan yang lain. Segala kekurangan kelemahan akan menjadi kekuatan untuk kemuliaan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, dengan kami menerima satu dengan yang lain kekurangan kelemahan, hidup kami selalu bersyukur padamu. Ajarkan kami selalu mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Mungkin keadaan-keadaan saat ini tidak mengenakkan. Baik karena sakit, baik karena keadaan apapun. Tapi belajar kami untuk tetap bersyukur, setia kepadamu. Seperti Imam Zakaria dan Elisabeth. Kedua Bapa, kalau saat ini doa kami lemah, doa kami mulai putus asa, dalam nama Yesus dikuatkan kembali. Karena kami sadar Tuhan, pray is power. Doa itu menjadi kekuatan di saat kami lemah, di saat kami tiada berdaya. Dan kami percaya tidak ada doa yang sia-sia. Karena Engkau Tuhan yang mendengar, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Berikan kami sabar, kuat dan tabah di saat doa kami dalam proses kekuatan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tetap berlaku. Kalau Engkau sudah memberikan mujizat kepada tokoh-tokoh Alkitab, berlaku juga bagi umat-Mu di tempat ini, hari ini juga. Maka kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, lemah tubuh, saudara pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Saudara tumpang tangan pada bagian yang sakit. Saudara yakinlah, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Kita satu. Bapa, kami berdoa dengan iman. Kalau saat ini saudara-saudara kami memegang bagian tubuh yang sakit, kami pegang firman-Mu. Doa orang benar besar kuasanya. Maka kami berdoa dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit, lemah tubuh, apapun kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada doa yang sia-sia. Dan semua tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin lemah. Mungkin ada ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, bahkan putus asa. Tuhan, kami percaya, kami pegang firman-Mu, Engkau datang untuk memberikan hidup berkelimpahan, memberikan damai sejahtera dan kelepasan. Oleh sebab itu kami berdoa, segala kekhawatiran, kelemahan, putus asa, kami akan patahkan dalam nama Yesus. Patah oleh kuasa dalam nama Yesus. Tuhan ganti dengan damai sejahtera, Tuhan ganti dengan kekuatan, semangat kembali menghadapi pelayanan, menghadapi pekerjaan apapun. Tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan terus menjadikan iman kami berakar kuat, bertumbuh sehat, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan-Mu. Biarlah kami menyongsong kelahiran Sang Kristus dengan damai sejahtera dan sukacita dilimpahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Anda.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Oh Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menikmati Tuhan apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan, ajar kami untuk tetap memiliki iman kepadamu, untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Tidak kehilangan ucapan syukur dalam hidup kami, tidak kehilangan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Karena iman dan pengharapan kami dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kelemahan kami. Ajar kami untuk tetap setia dalam apapun yang kami hadapi. Musim apapun yang kami hadapi Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Sampai kami boleh menerima mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Karena Engkau Allah, karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan beliau ya Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, biarlah kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjawabnya. Bahwa Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau memperhatikan hamba-Mu ini ya Tuhan. Bila sebentar hamba-Mu kembali ke pekutatan Tuhan, Kau sertai, sampaikan di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami, hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini mau menabur. Biarlah kiranya Kau saja yang berkatinya. Karena Kau Allah yang sungguh mengasihi. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta, beserta Ibu, beserta tim. Terima kasih atas berkatnya, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ada? Ada? Tadi sebenarnya ada ya satu ya. Oh di depan. Belakang? Oh di belakangnya Pak Gem ya? Oh ya, selamat datang. Bila belum ada tempat untuk beribadah minggu-minggu berikutnya, kami tunggu di tempat ini beribadah bersama kami. Saya bacakan jadwal sepekan. Hari Rabu ada ibadah family altar di gereja pukul 7:30. Hari Jumat ada doa malam di gereja pukul 7:30. Hari Sabtu ada latihan musik pukul 7. Hari Minggu ibadah raya, ibadah ya. Ibadah pukul 6 sore dan 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Tambahan pengumuman. Perayaan Natal sekolah minggu diadakan hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 jam 16.00 WITA. Untuk tema kostum anak-anak yaitu warna-warni terserah mau pakai apa. Yang penting pakai baju. Jangan gak pakai baju.
Perayaan Natal bersama Gereja Betani Negara diadakan hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 jam 18.00 WITA. Dress code-nya pakai baju putih. Terserah mau putih dress, putih atasan, putih apa terserah, pokoknya putih. Temanya, tenanglah aku ini, jangan takut. Bagi bapak, ibu, saudara, bagi bapak atau ibu atau saudara yang rindu memberikan persembahan Natal, bisa langsung dikumpulkan di bendahara yaitu Ibu Kim. Bagi yang rindu tidak memaksa ya, bagi yang rindu aja. Monggo silahkan dikumpulkan di Ibu Kim. Bagi bapak atau ibu yang ingin berpartisipasi memberi door prize Natal anak maupun Natal umum, bisa dikumpulkan di KLA. KLA yang belakang ini. Takutnya enggak tahu. Akan diadakan baptisan air. Bagi yang rindu mengikuti baptisan air, dapat mendaftar kepada Bapak Gembala. Jadi bagi yang belum dibaptis air dan memiliki kerinduan untuk dibaptis, monggo silahkan daftar kepada Bapak Gembala agar bisa kita baptis bersama-sama. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita semua berdiri. saat malam hari ini. Teristimewa Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Simon Rubianto. Tuhan Yesus, sekali lagi berdoa buat beliau. Berkati pelayanannya Bapak.
seluruh jemaat di GBIS, kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Biarlah melalui persekutuan ini, nama-Mu boleh dimuliakan. Dan sebentar kembali, ke Pekutatan Engkau hentar sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan suatu saat lagi kami masih membutuhkan dan merindukan kebersamaan. Berkati kesehatan beliau, anak, istri, semuanya. Seluruh jemaat kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini ya Bapa. Firman Tuhan yang mengajarkan diri kami untuk senantiasa bersyukur. Walau doa-doa kami masih belum terjawab. Firman Tuhan pada saat malam hari ini mengajarkan diri kami untuk senantiasa percaya. Walaupun doa-doa kami yang masih belum Engkau genapi. Dan berkali-kali kami sakit. Dan berkali-kali juga Engkau telah menolong kami. Berkali-kali kami merasakan satu kelemahan. Dan berkali-kali juga Engkau menguatkan kami. Itulah satu tanda bahwa Engkau mengasihi kami. Itulah bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah semuanya ini akan menjadikan kami semakin kuat mengiring Engkau. Kami semakin tangguh dalam pelayanan kami. Walaupun rasa-rasanya Engkau tidak menjawab doa-doa kami. Kami tetap percaya. Kami tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada saat malam hari ini buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, seluruh kabinet merah putih yang sudah tersusun. Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu juga buat kami, buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Dan sebentar kami akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Kami serahkan di tangan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau turut campur tangan dalam pilkada nanti. Dan siapapun terpilih, terbaik buat kami. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Usaha togomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, Engkau tetap naik, tidak akan pernah turun. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai, sejahtera,
oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.